Kabar baik, PSSI turunkan harga tiket demi supporter Garuda. Sintayong tebar sewor untuk Jepang, kekurangan skuad Garuda yang wajib dibenahi STY. Kelvin Verdonk jadi eksperimen pelatih Belanda bantu Sintayong. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik, PSSI turunkan harga tiket demi supporter Garuda. Timnas Indonesia yang saat ini dilatih oleh Sintayong akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya pada bulan November mendatang. Perjuangan ini akan menjadi sangat istimewa karena dilangsungkan di SUGBK Jakarta, Indonesia. Dalam jadwal yang sudah dirilis, pasukan Merah Putih akan menjamu dua tim kuat Asia yaitu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 4 hari setelahnya. Tentu ini adalah kesempatan yang istimewa bagi para pendukung untuk memberikan support terbaik langsung kepada tim kesayangan mereka dalam dua laga penting ini. Untuk mendukung antusiasme supporter, PSSI pun menyediakan potongan harga bagi pemilik Garuda ID. Di mana untuk kategori tiket termurah yaitu Upper Garuda, harga awal Rp300.000 akan menjadi Rp240.000. Sebagai informasi, diskon terbesar diberikan pada kategori tiket Premium West dan East dengan potongan hingga Rp350.000. Dari harga normal Rp1,7,5 juta, supporter yang memiliki Garuda ID hanya perlu membayar Rp1,4 juta. Sementara itu bagi kategori tiket termurah yaitu Upper Garuda, harga awal Rp300.000 akan menjadi Rp240.000 jika menggunakan Garuda ID. Sementara untuk penjualan tiket ini rencananya baru akan dibuka pada Sabtu 2 November 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi supporter Timnas Indonesia yang ingin hadir langsung di GBK, bersiaplah untuk mendapatkan tiket lebih awal dan memanfaatkan potongan harga ini. Sebenarnya sudah tidak ada keraguan lagi terhadap loyalitas para pendukung Merah Putih. Namun sepertinya kali ini para pendukung benar-benar harus merapatkan barisan. Pasalnya ada kabar ribuan supporter skuad Samurai Biru yang diwartakan akan hadir mendukung tim kebanggaannya. Kabar ini disiarkan langsung oleh media Jepang Ultra Soccer. Media ini menyebut sebanyak 3.000 supporter Jepang akan bertolak ke Indonesia. Ribuan supporter Jepang itu bakal membuat nuansa di Stadion SUGBK akan semakin meriah. Menurut sumber tersebut, supporter Jepang datang ke Indonesia karena tidak ingin meremehkan pertandingan melawan tuan rumah. Sebab, Timnas Indonesia diketahui memiliki target ambisius untuk bisa lolos dalam gelaran Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarahnya. Sintayong tebar sewor untuk Jepang. Pelatih Sintayong akan menghadapi tantangan berat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Jepang, yakni dengan target meraih kemenangan demi menjaga peluang bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jelang pertandingan melawan Jepang ini, Sintayong rupanya mendapatkan cap buruk bagi publik negara matahari terbit itu, di mana publik Jepang rupanya punya dendam kesumat kepada pelatih asal Korsel ini. Hal itu lantaran sewor yang kerap diucapkan oleh pelatih Sintayong kepada Jepang. Salah satunya disampaikan pada sesi konferensi saat masih melatih tim U23 Korsel. Saat itu anak asuhnya bertemu dengan Jepang di final Piala Asia U23 2016. Sintayong sesumbar bisa mengalahkan Jepang di final. Ia bahkan mengatakan bahwa nantinya akan kenakan baju hanbok di sesi konferensi. Namun hasil pertandingan tidak berpihak kepada pasukan Sintayong. Meski kalah bersama The Young Taeguk Warriors kala itu, Sintayong masih dengan nada tinggi mengucapkan kalimat yang lebih provokatif di sesi konferensi usai laga. Jika saya mendapatkan kesempatan bermain melawan Jepang lagi di Olimpiade Rio de Janeiro, saya pasti akan mematahkan hidung lawan saya. Demikianlah kalimat dari Sintayong. Kali ini STY akan kembali menghadapi Jepang, tapi bersama Timnas Indonesia. Tak banyak kata yang terucap dari mulut STY, namun demikian ia mengharapkan anak asuhnya untuk ciut nyali sebelum bertanding. STY sendiri telah meminta dukungan pada seluruh supporter untuk bisa memberikan dukungan langsung ke SUGBK. Tak terbatas untuk pendukung Indonesia, STY juga meminta dukungan pada Korea Selatan untuk bisa mendukung Timnas Indonesia. Tentu ini menjadi dorongan mental tersendiri untuk pasukan Merah Putih.
Kekurangan skuad Garuda yang wajib dibenahi oleh STY. Pertama, penyelesaian akhir. Timnas Indonesia memang dikenal sejak lama memiliki masalah yang cukup mendasar dengan penyelesaian akhir atau finishing. Bahkan hal ini terlihat saat Timnas Indonesia harus takluk dari Cina pada 15 Oktober kemarin. Dilansir dari laman transfermarket.co.id, Garuda hanya mampu melakukan tembakan sebanyak 7 kali yang mengarah ke gawang lawan dengan 1 berbuah gol. Kondisi ini tentunya perlu dibenahi oleh Sintayong mengatasi masalah buruknya penyelesaian akhir di lini depan. Nama-nama penyerang seperti Orot Bangun, Strike, Sananta, Johoki Caraka, dan Dimas Derajat pun diharapkan mendapatkan pelatihan khusus dalam aspek penyelesaian akhir. Kedua, kondisi lini belakang belum padu 100%. Dalam laga melawan Cina kemarin, lini belakang Indonesia seakan-akan kehilangan kekokohannya seperti yang ditunjukkan pada laga-laga sebelumnya. Bahkan 2 gol yang dicetak oleh Cina merupakan buah dari kesalahan koordinasi di lini belakang skuad Merah Putih. Hal itu tentunya perlu segera dibenahi oleh Sintayong, mengingat Jepang merupakan tim tersubur sejauh ini di grup C dengan telah mencetak 12 gol dari 4 laga. Tentunya banyak nama penyerang di sektor depan timnas Jepang yang perlu diwaspadai oleh Jesus dan kawan-kawan di lini belakang. Ketiga, kedalaman skuad. Tak dapat dipungkiri memang kedalaman skuad timnas Indonesia di beberapa sektor masih belum merata. Beberapa sektor seperti bek kanan, bek kiri, dan bek tengah ternyata masih memerlukan kedalaman skuad yang lebih merata lagi. Tentunya diharapkan hal ini bisa segera diatasi oleh Sintayong dikarenakan posisi-posisi itu merupakan sektor sentral di lini pertahanan Merah Putih. Kelvin Verdonk jadi eksperimen pelatih Belanda bantu Sintayong. Pelatih NEC Nijmegen, Roger Meijer, baru-baru ini kembali membuat gebrakan dengan memasang Kelvin Verdonk sebagai bek kanan. Peran unik dijalani Kelvin Verdonk saat NEC Nijmegen melawan Almere City pada Sabtu 26 Oktober kemarin. Posisi natural Kelvin adalah bek kiri atau wingback kiri, tapi di laga tersebut ia dipasang sebagai bek kanan selama babak kedua. Fans dan komentator Eredivisie pun dibuat bingung mengapa pelatih NEC Nijmegen ini memilih Kelvin Verdonk yang berkaki dominan kiri di posisi bek kanan. Padahal NEC Nijmegen sendiri memiliki bek kanan bernama Lefteris Liratis. Namun rupanya pelatih NEC Nijmegen Roger memiliki pembelaan masuk akal soal eksplorasi gila tersebut. Pasca laga, Roger Meijer beralasan Kelvin Verdonk memiliki keunggulan pengalaman ketimbang Lefteris Liratis yang baru main di 2 laga. Kami belum tahu apa yang diharapkan darinya, Lefteris. Dia belum begitu mengenal kompetisi dan lawan. Kami tahu apa yang bisa dilakukan Verdonk, terutama dalam bertahan dia bisa mengisinya, juga di sebelah kanan. Saya pikir itu berjalan dengan baik, kata pelatih NEC Nijmegen. Tentu ide ini bisa menjadi acuan pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam memanfaatkan persetelannya Kelvin Verdonk. Selama ini Sintayong baru memanfaatkan Kelvin di 2 posisi untuk timnas Indonesia, yakni sebagai bek kiri dan bek tengah sebelah kiri dalam formasi 3 bek. Kelvin sendiri sejauh ini baru mengantongi 5 penampilan untuk timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Lalu mungkinkah Sintayong akan mengikuti pelatih NEC Nijmegen untuk memberikan peran lain Kelvin Verdonk? Untuk itu patut kita tunggu.